para pecinta tanaman. Semoga kabar teman-teman semuanya selalu sehat dan tetap rajin merawat tanaman-tanamannya. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara saya melakukan perawatan pada tanaman mawar yang saya tanam di dalam pot. Bunga mawar banyak orang menyukai karena keindahannya dan banyak sekali warna yang bisa kita pilih kalau saat kita membeli bunga mawar. Saat ini malah banyak sekali mawar yang hasil persilangan, sehingga ada yang jenis batik, kemudian ada tipe mawar yang tidak berduri, membuat orang-orang tetap menyukai bunga klasik ini. Supaya mawar yang kita tanam di pot tetap rajin berbunga seperti ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan perawatan atau setelah kita membeli. Yang pertama, kalau saya adalah setelah kita membeli yang biasanya media tanamnya hanya berisi sekam, itu setelah 1 atau 2 hari saya ganti menggunakan media tanam campuran dari sekam, kemudian pupuk kandang dan tanah seperti ini ya. Di atasnya boleh ditabur dengan pasir malang. Biasanya pada saat dijual mawar dalam kondisi berbunga supaya kita bisa mengetahui warna apa dari bunga tersebut. Nah, ini biasanya yang dijual selalu dalam kondisi banyak kuntum-kuntum bunga yang siap mekar. Setelah bunganya tidak segar lagi, jangan lupa kita harus rajin memotong tangkai pada bunga tersebut. Nah, ini contoh ya, bunga mawar yang sudah tidak segar lagi, langsung saya potong sedikit ke bawah ya, memotongnya jangan persis di bekas tangkai bunga mawarnya, supaya dia keluar cabang-cabang baru yang segar yang nanti akan bisa menjadi tempat tumbuhnya bakal bunga. Nah, ini hasilnya ya, kalau kita memotong agak sedikit ke bawah dari tangkai bunga yang sudah layu, itu daun-daun baru yang bersemi ini bisa bercabang seperti ini. Ini ya, banyak rumpun-rumpun baru yang baru keluar. Selain memotong tangkai, kita juga harus rajin memotong daun-daun yang kadang-kadang kalau ini dimakan belalang ya. Jadi ada beberapa daun yang rusak. Nah, ini juga harus cepat-cepat kita potong supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan pada dahan dari bunga mawar tersebut. Nah, ini hasilnya ya, setelah daun-daun yang dimakan belalang tadi saya potong. Nggak usah ragu-ragu ya, jadi ambil aja, dipotong saja daun-daun yang bekas dimakan belalang supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan daun yang masih tersisa di dalam bunga mawar. Untuk penempatan bunga mawar tidak apa-apa ya terkena panas ya, asal panasnya tidak sangat menyengat ya, jadi cukup banyak sinar malah bagus untuk pertumbuhannya. Hanya jangan lupa karena dia terpapar oleh panas, kita juga harus rajin melakukan penyiraman. Untuk penyiraman, karena dia memperoleh banyak sinar, biasanya saya melakukan penyiraman bisa 2 atau 3 kali sehari. Kalau cuaca sangat panas, saya malah biasanya 3 kali sehari. Oleh karena itu, sangat penting di sini untuk membuat media tanam yang porus ya untuk tanaman mawar ini, supaya pada saat kita melakukan penyiraman, airnya itu bisa mengalir lancar keluar sehingga tidak menimbulkan busuk pada batang akar. Pemupukan yang biasa dilakukan karena pada saat melakukan pergantian media tanam, saya sudah memberi pupuk kandang. Biasanya setelah 1 bulan baru melakukan pemupukan ulang. Pupuk yang dipergunakan selain pupuk kandang, bisa juga kita pergunakan pupuk NPK atau pupuk yang untuk merangsang munculnya bunga.
tempat penanaman bisa kita langsung melakukan penanaman di tanah ya kalau kita memiliki kebun yang cukup luas, atau bisa juga kita tanam di dalam pot seperti yang saya lakukan ini. Karena lahan di rumah kecil, saya lebih menyukai menanam beberapa pohon mawar yang saya beli di dalam polybag. Saya tanam sekaligus menjadi satu di dalam pot, sehingga nanti dari pot itu akan muncul bunga mawar yang berwarna-warni. Nah, ini teman-teman hasilnya ya kalau kita rajin melakukan pemangkasan pada saat bunga sudah kering ya, kemudian kita cepat-cepat kita pangkas agak sedikit ke bawah, dia akan muncul tunas baru dan muncul kuntum bunga mawar yang baru, sehingga dari pot itu tidak berhenti untuk berbunganya. Untuk ukuran bunga mawarnya sendiri itu ada yang berjenis memang besar ya, kita lihat dari kuntumnya juga sudah terlihat ini nanti akan menjadi mawar besar. Kemudian ada juga mawar yang seperti batik ini, dia tidak terlalu besar bunganya. Nah, kemudian ada juga mawar yang biasanya untuk ditanam di dekat pagar ya, karena dia seperti semak gitu. Ini bunganya kecil-kecil. Nah, kalau bunganya kecil begini biasanya banyak bunganya. Demikian teman-teman tips sederhana dari saya bagaimana selama ini saya melakukan perawatan pada bunga mawar yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.